sedangkan kalian orang non-muslim tidak mengakui Nabi Muhammad, tidak mengakui akan adanya Islam. Tidak ada aturan dalam agama kita, dalam agama kalian yang mengatur bagaimana kalian memperlakukan kami orang muslim. Kalian nggak ada itu, kami ada. Masalah nikah ataupun kawin beda agama seperti apa? Ada yang viral di medsos, ya, saya ingin katakan ini bukan gara-gara viral di medsos, tapi masalah ini ternyata memang banyak kejadiannya. Wanita non muslimah, yaitu wanita muslimah menikah dengan laki-laki non muslim. Itu ternyata banyak terjadi di Indonesia, apalagi di luar negeri. Artinya orang Indonesia yang di luar negeri. Kalau ada juga yaitu orang muslim menikah dengan kitabiah, orang Nasrani dan dengan orang Yahudi, dengan pendapat mengambil pendapat ulama yang mengatakan bahwa Nasrani dan Yahudi hari ini itu adalah termasuk daripada ahlu kitab. Maka ada yang menikah orang muslim menikah dengan dengan wanita Yahudi atau wanita Nasrani, itu ada mengambil pendapat ini. Tapi wanita muslimah menikah dengan orang non muslim walaupun dari kitabi ataupun daripada Nasrani dan Yahudi, itu sepakat para ulama. Menurut Imam Ibn Rushd sepakat para ulama. Begitu juga Imam Ibn Munzir, beliau mengatakan bahwa itu juga sepakat para ulama bahwa tidak ada ulama yang memperbolehkan seorang muslimah itu menikah dengan orang non muslim, ya, Nasrani, Yahudi, apalagi yang musyrikin, komunis dan yang lain-lain. Itu sama sekali tidak diperbolehkan oleh para ulama. Tapi dalam kenyataan hidup, adakah itu terjadi? Terjadi. Kami sendiri mendapatkannya ketika kami berada di luar negeri. Nah, di sini kita lihat, saudaraku yang dimuliakan Allah, ya, bagaimana para ulama membahas permasalahan ini sedikit masalah fikih secara umum saja. Bahwa ada dua hal di sini bagi seorang muslim yang menikah dengan kitabiah. Apakah semua orang Nasrani dan Yahudi hari ini dianggap adalah ahlul kitab? Ya. Jumhur para ulama berpendapat bahwa Yahudi dan Nasrani hari ini itu adalah ahlul kitab. Tapi sebahagian ulama yang lain ada menganggap bahwa orang Yahudi dan Nasrani hari ini itu termasuk daripada musyrikin. Tetap nggak bisa dikawini. Itu ada pendapat sebahagian para ulama, tapi kelompok kecil daripada para ulama. Tapi jumhur, mayoritas para ulama menganggap bahwa ahlul kitab yang mereka ini Yahudi dan Nasrani hari ini itu adalah ahlul kitab, berbeda dengan musyrikin. Tapi apakah mereka orang kafir? Iya, sama-sama kafir. Ahlul kitab juga dihukum kafir, ya, orang musyrikin juga dan musyrikat juga dihukum kafir, sama-sama kafir. Cuma karena Al-Quran memakai istilah ahlul kitab kepada Yahudi dan Nasrani, itu dipakai istilah ahlul kitab, dibedakan oleh Allah dalam Al-Quran dengan musyrikin atau musyrikat. Seperti dalam surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Nah, kan? Tidaklah orang-orang kafir dari ahlul kitab dan juga daripada musyrikin. Jadi orang kafir ada dua macam, dari ahlu kitab dan juga dari orang musyrikin. Jadi jangan dikatakan bahwa ahlu kitab itu bukan orang kafir. Kafir, Al-Quran juga mengatakan mereka itu adalah termasuk daripada orang kafir. Cuma dibedakan bahwa ahlu kitab ini mereka pernah memiliki asal usul agama yang benar, walaupun saat ini sudah salah. Itu aja bedanya dengan orang musyrikin. Musyrikin memang sama sekali tidak memiliki asal usul kepercayaan agama yang benar. Tidak ada. Ahlul kitab punya, walaupun kemudian diselewengkan. Ya.
Ada nilai-nilai akhlak yang dikandung di dalam agama mereka. Kenapa? Karena ada asal-usul agama yang benar dulunya. Nah, jadi pemakaian kata-kata ahlul kitab menurut jumhur para ulama itu bukan gara-gara mereka punya agama saat ini benar, bukan. Tetapi dulu pernah memiliki agama yang benar, walau saat ini sudah salah dan mereka tetap dihukum dengan musyrik. Nah, lalu atas dasar inilah kemudian ya diperbolehkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah ayat 5 ya, yaitu wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum ya. Jadi diperbolehkan, dihalalkan bagi laki-laki daripada orang muslim untuk menikahi muhsanat, wanita-wanita yang baik di kalangan daripada utul kitab, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab sebelum kalian. Nah, diperbolehkan. Nah, di sini atas dasar ayat Al-Maidah ini dijadikan oleh para ulama, jumhur para ulama, kalau menikah dengan musyrikat, dengan wanita musyrikin sama sekali tidak boleh. Tapi menikah dengan yang ahlul kitab itu diperbolehkan, yaitu laki-laki muslim menikah dengan ahlul kitab yang wanita. Diperbolehkan atas dasar pengecualian daripada musyrikin. Mereka tidak masuk dalam istilah musyrikin dalam Al-Quran. Dibedakan. Atas dasar surah Al-Maidah diperbolehkan mereka menikah karena pengecualian. Itu laki-laki muslim menikah dengan wanita kitabiah. Tetapi apakah hukum ini terbuka lebar? Enggak terbuka lebar. Kenapa? Hukum ini enggak terbuka lebar dalam fatwa Syekh Yusuf Al-Qardawi hafizahullah. Beliau mengatakan bahwa banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan bagi orang yang menikah dengan kitabiah kalau mengambil pendapat ulama yang memperbolehkan. Pertama adalah dia betul-betul muhsanat. Muhsanat itu apa? Dia adalah wanita yang kitabiah, muhsanah lagi. Muhsanah itu wanita baik, bukan pelacur. Enggak pernah main pacaran free sex waktu dia masih remaja. Betul-betul dia terjaga seperti seorang muslimah, terjaga. Di Eropa mudah dapat yang seperti itu. Betul-betul muhsanah dia, terjaga betul. Ya. Dan akhlaknya tidak seperti ya yang diketahui bagi orang. Mungkin saja ada, mungkin kalau ada maka yang seperti itulah yang jarang sekali di Eropa yang seperti itu. Kalau ada mungkin anak ladang, anak sawah sana yang enggak pernah turun dari sawah dan ladangnya mungkin. Nah, betul-betul muhsanah. Kemudian dipastikan bahwa dia kitabiah. Kitabiah artinya apa? Dia meyakini ada Tuhan. Ya, dan meyakini ada Taurat Injil yang diturunkan oleh Tuhan walaupun sudah diselewengkan. Hari ini kita dapatkan di Eropa ayah ibunya itu adalah Kristen mungkin, entahkah Katolik atau Protestan, tapi anaknya agnostik, nggak percaya ada Tuhan, iya nggak ada Tuhan ya, udah nggak pasti lagi, atau bahkan ateis. Harus dipastikan juga menurut Syekh Yusuf Al-Qardawi hafizahullah, beliau katakan bahwa harus dipastikan kitabiah, meyakini ada Tuhan, kemudian setelah itu dia betul-betul muhsanah. Selanjutnya bagi yang menikah dengan kitabiah juga itu adalah jangan sampai terjadi fitnah bagi keluarganya. Bahwa laki-laki ini jangan sampai dia itu dikuasai oleh istrinya yang berkuasa. Orang Indonesia menikah dengan orang Jerman, orang Indonesia menikah dengan orang Amerika. Kadang apa? Ya karena mau suka menikah sama orang bule. Pas pergi ke Amerika, udah istrinya pula yang mengatur dia. Dia udah nggak ada harga diri lagi. Hanya punya seorang laki-laki saja, tapi nggak punya harga diri lagi. Seorang pria, tapi tak punya harga diri lagi. Nggak bisa. Yang seperti ini tidak bisa. Laki-laki yang tidak sanggup menjaga harga dirinya. Karena apa? Di dalam Islam ada sistem keluarga yang khusus. Yaitu apa? Seorang laki-laki itu adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa.
bahwa laki-laki itu adalah pengayom bagi wanita, yang menjaga wanita, yang dialah yang mengayomi dan memimpin di dalam keluarga. Dalam keluarga, laki-laki itu ditapuknya di atasnya. Makanya hikmah kata para ulama, kenapa diperbolehkan laki-laki Muslim boleh menikah dengan kitabiah, itu adalah kenapa? Karena laki-laki itu yang memegang peranan. Nah, tapi kalau seandainya laki-laki model gayanya itu adalah gaya bisa dikuasai oleh wanita, berarti ini termasuk bagian yang tidak boleh. Kemudian dia harus menjamin bahwa anak-anaknya nanti itu semua Muslim, tidak dipengaruhi oleh istrinya. Bisa nggak? Oh, dia sibuk kerja di luar, anaknya bersama dengan istrinya Nasrani. Gimana? Jadi nggak mudah, ya. Nanti anaknya jadinya seperti apa? Akhirnya sebahagian ada kami dapatkan. Akhirnya apa? Bagi anak. Anak pertama ikut ayahnya Muslim, anak yang kedua ikut ibunya Nasrani. Udah cekcok. Kenapa? Masing-masing ibunya juga merasa bahwa bangga kalau anaknya dia ikut dia. Nah, yang seperti ini jadi fitnah. Kalau begini tidak boleh menikah dengan kitabiah, tidak boleh. Fitnah, ya. Jadi enggak mudah begitu ambil hukum bahwa oh boleh kalau kemudian menikah dengan orang Eropa, ada wanita Eropa lagi datang ke Aceh, lagi datang ke Indonesia, lamar, kemudian setelah itu keluargamu akan jadi apa, anak-anakmu akan jadi apa, harus bisa tanggung jawab. Nah, kalau seandainya dia tidak masuk Islam, jadi tidak semudah itu. Nah, baik, kemudian kenapa tidak ada? Islam tidak memperbolehkan laki-laki kafir non-muslim menikah dengan muslimah. Kalau itu diperbolehkan, kenapa ini tidak? Hari ini yang mengatakan bahwa yang menikahkan, yaitu alasan orang yang menikahkan bahwa menikahkan laki-laki kafir non-muslim menikah dengan wanita muslimah, katanya bahwa tidak ada larangan dalam Al-Quran. Ya, tidak ada larangan dalam Al-Quran. Kalau tidak ada larangannya, ya berarti ya kadang boleh saja. Ya. Larangan terhadap menikahi orang musyrikin jelas. Nah, tapi ini kan nggak ada larangannya secara khusus. Saudaraku yang dimuliakan Allah, banyak pemahaman sesat di dalam memahami Islam ini, itu mereka mengandalkan Al-Quran saja tanpa mau mengambil nas-nas hukum yang lain. Ustaz kok bilang mengandalkan Al-Quran bisa jadi sesat? Tunggu dulu. Islam yang kita pahami hari ini sampai kepada kita, nggak bisa cuma Anda baca pada Al-Quran kembali, udah tutup buku, nggak bisa. Ada Al-Quran di sana, ada hadis di sana, kemudian ada ijma' para ulama setelah itu. Yang itu teks Al-Quran, sunnah Nabi, ijma' para ulama, tiga kesatuan ini itu masuk dalam rangkaian Islam yang harus kita pahami. Itu Islam juga itu. Ijma' para ulama itu Islam juga. Ya, sunnah Nabi juga Islam. Maka dasar hukum Islam itu Al-Quran, sunnah, ijma', itu kan dasar hukum Islam. Mereka yang mengatakan bahwa boleh menikah orang non-muslim menikah dengan muslimah, mereka ambil bahwa tuh Al-Quran nggak melarang. Kalau ada dalam sunnah, apa kamu tidak mau ambil? Kalau ada ijma' para ulama, kenapa kamu tidak mau ambil? Nah, inilah dia mereka, pikiran sesat mereka hanya ingin ambil Al-Quran saja, dipahami dengan suka hati mereka. Di sini ya, sepakat para ulama mengatakan bahwa Ibnu Rushd, begitu juga Imam Ibnu Rushd dalam kitab Bidayatul Mujtahid, begitu juga Imam Ibnu Munzir ya, mengatakan bahwa sepakat para ulama dan diamalkan oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'in, salafus soleh dulu, mereka mengamalkan apa?
bahwa tidak ada laki-laki non-muslim yang menikah dengan muslimah. Tidak ada itu dalam sejarah Islam. Tidak ada yang memperbolehkannya sama sekali. Kenapa ini tidak diambil sebagai landasan hukum untuk berpikir? Oh enggak, kami ambil Al-Quran saja. Kalau enggak dilarang ya sudah, kami pakai terus. Tuh, para ulama betapa banyak melarang dan tak pernah mereka buat seperti itu. Padahal mereka bisa melakukannya pada saat itu mungkin. Enggak ada. Para ulama dulu, para salafus soleh, para sahabat, para tabi'in. Yang ada bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an menegur seorang sahabat yang menikah dengan kitabiyah. Ya, kitabiyah. Umar pernah menegur seorang sahabat yang menikah dengan kitabiyah. Itu ditegur oleh Umar. Kenapa? Jangan sampai dia dijadikan sandaran patokan hukum. Sahabat aja ada tuh, apalagi saya. Beliau tegur itu. Jangan sampai terbuka lebar pernikahan orang muslim dengan kitabiyah. Bayangkan kalau seandainya ada seorang muslimah menikah pada masa Umar dengan kitabi, orang non-muslim. Apa yang akan terjadi? Tidak pernah ada teguran itu menunjukkan bahwa memang tidak pernah terjadi yang seperti itu. Tidak diizinkan karena sepakat para ulama itu tidak diperbolehkan. Jadi mereka yang memperbolehkan ini adalah mereka yang tidak mengambil ijma' para ulama dan juga melihat kepada amalan daripada para sahabat saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, kenapa tidak diperbolehkan seorang muslimah menikah dengan orang kafir? Kita akan sedikit melihat kepada tafsir Rawai'ul Bayan karangan daripada Syekh Imam Ali As-Sabuni rahimahullah. Beliau menyebutkan bahwa min nahiyat fa innal muslim yu'azzim Musa wa Isa alaihi wassalam wa yu'min bi risalatiha wa ya'taqid bi Taurat wal Injil allati anzalaha Allah wa la yahmiluhu imanuhu ala idza'i zaujati al-yahudiyah an-nasraniyah bisababil aqidah. Beliau mengatakan bahwa kenapa orang muslimah tidak boleh menikah dengan seorang kafir? Karena di dalam rumah tangga itu yang di Islam membentuk konsep rumah tangga, seorang laki-laki lah yang berada di atas, yang menginfakkan, bertanggung jawab terhadap keluarganya. Jadi semua infak itu laki-laki yang menanggung. Tapi kalau keluarga di Eropa yang non-muslim, infak itu bagi-bagi 50-50. Istri tanggung, suami tanggung. Terjadi kontrak. Dalam Islam enggak. Yang nanggung itu murni muslim. Murni adalah seorang laki-laki. Kemudian alasan nomor 2 adalah seorang muslim itu meyakini adanya Musa dan Isa selaku seorang nabi diutus oleh Allah. Tetapi orang non-muslim, Yahudi dan Nasrani, mereka tidak mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak bisa ya orang non-muslim itu ya non-muslim laki-laki menikah dengan perempuan wanita, yaitu perempuan daripada muslimah. Kenapa? Kalian tidak mengakui akan adanya Nabi Muhammad, tapi kami mengakui adanya Isa dan Musa. Kami mengakui adanya Injil dan Taurat. Maka orang muslim, kalaupun dia menikah dengan seorang muslim, seorang kitabiyah, dia amalkan agamanya, dia hargai akidahnya. Akidahnya bisa dia hargai. Ada penyebutan ahlul kitab di dalam Al-Quran yang mereka dibedakan dengan orang-orang kafir yang lain. Mereka ada kemuliaan khusus, bahwa sembelihan mereka boleh dimakan oleh siapa? Oleh orang muslim. Sembelihan ahlul kitab itu boleh makan. Sembelihan orang Yahudi boleh kita makan. Sembelihan orang Nasrani boleh kita makan. Ada aturan khusus. Sedangkan kalian orang non-muslim tidak mengakui Nabi Muhammad, tidak mengakui akan adanya Islam. Tidak ada aturan dalam agama kita, dalam agama kalian yang mengatur bagaimana kalian memperlakukan kami orang muslim. Kalian enggak ada itu. Kami ada. Kami ada diatur oleh Nabi kami bagaimana kami berinteraksi dengan orang non-muslim daripada kitabiyah.
sedangkan agama kalian enggak. Makanya kami tidak memperbolehkan seorang muslimah menikah dengan kalian, karena di dalam keluarga laki-laki di atas. Apa jadinya seorang muslimah yang lemah ini terjadi di dalam keluarga nanti yang agama kalian tidak mengakui akan adanya agama Islam. Kami mengakui akan adanya, diajarkan akan adanya Musa, ada Isa, ada Injil, ada Taurat, dan Nabi serta para sahabat mengajarkan kami bagaimana untuk menjaga hidup berdampingan damai dengan orang kitabiah. Itulah makanya ada Muslim menikah dengan kitabiah, tapi tidak ada orang kitabi menikah dengan seorang muslimah. Tidak diperbolehkan di dalam Islam. Kemudian di akhir daripada ini, saudaraku yang dimuliakan Allah, sebenarnya tidak baik menikah daripada dengan non-muslim bagaimanapun. Kenapa? Di dalam pernikahan kita, masalah agama itu menjadi tonggak yang harus diperhatikan. Kata Nabi apa? Fadfar bidzatid din taribat yadak. Maka pilihlah yang agamanya baik. Bayangkan, sesama muslim saja, sesama muslimah saja disuruh cari yang agamanya paling baik. Itu sama-sama muslim loh. Kita sama-sama muslim, sama-sama orang Aceh. Apakah semua orang Aceh boleh kalian nikahi? Enggak. Mana juga yang terbaik agamanya. Sesama muslim saja yang terbaik agamanya. Bagaimana sekarang engkau jadikan suamimu itu kafir, agamanya berbeda dengan kamu? Bagaimana engkau jadikan seorang istrimu itu adalah kafir, berbeda dengan akidahmu? Sedangkan Nabi mau mengatakan bahwa fadfar bidzatid din, agamalah yang betul engkau jaga dalam engkau memilih pasangan hidup.